Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas penyertaan-Mu bagi kami, semalam lamanya kami boleh beristirahat. Pagi ini kami boleh bangun, kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh kami pahami dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kejadian 24 ayat 50-67. Firman Tuhan. Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan seketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburnya setelah ibunya meninggal. Amin. Kesetiaan seorang hamba, yaitulah tema perenungan kita pagi ini. Ayat-ayat sebelumnya, ketika Abraham telah tua, ia memerintahkan hambanya mencari istri untuk anaknya, yaitu Ishak. Lalu hamba Abraham berdoa kepada Tuhan untuk diberikan petunjuk dalam mencari istri untuk Ishak. Hamba Abraham menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawabnya dalam mencari istri untuk Ishak. Ia melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan untuk membimbingnya. Di ayat 50 pembacaan kita, di ayat 50-51, keluarga Ribka memberikan persetujuan untuk pergi dengan hamba Abraham dan menjadi istri Ishak.
Setelah keluarga Ribka mengizinkan ia membawa pergi Ribka, keesokan paginya sang hamba meminta supaya ia boleh pulang pada tuannya di ayat 54. Tetapi saudara dan ibu Ribka ingin menahan dia. Namun hamba Abraham mengatakan bahwa jangan tahan aku untuk pulang kepada tuanku di ayat 55-56. Lalu saudara dan ibu Ribka bertanya kepadanya, dan Ribka bersedia untuk pergi dengan hamba Abraham di ayat 57-58. Keluarga Ribka memberkati Ribka dan berharap keturunannya akan menjadi banyak dan kuat di ayat 60, di ayat 60. Ya, dari kisah ini Bapak Ibu kita belajar dari hamba Abraham yang setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan mesti menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan setia dan terus berdoa kepada Tuhan agar kita terus dibimbingnya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat dimanapun berada saat ini. Yang dalam kelemahan tubuh biarlah Tuhan menyembuhkan, yang sedang berduka cita biarlah Tuhan terus menghibur. Juga kami berdoa untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam usia lanjut kami percaya bahwa sukacita yang asalnya daripada-Mu terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Berdoa Tuhan untuk segenap anak-anak muda dalam masa muda, kiranya Tuhan terus memberkati. Juga segenap anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan, biarlah Tuhan terus memberkati dalam pertumbuhan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kiranya Tuhan terus memberkati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdoa Tuhan untuk kami semua pada pagi yang indah ini, dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami menjalani hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kami Tuhan yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.